Terima kasih Bu Im, ini nggak Ini lepas tangan Bu Im. mati lagi ya ininya kamera saya nih. Yang satu Gak hidup. apa-apa Bu, yang penting kan yang di HP hidup yang ini satu. Jadi ngelihatnya kemana nih? Aduh, saya bisa nggak ya kayak seperti Pak ini? Oh, itu lebih jago Sekarang pasti. yang Ini 100 nanti, Bu. supervisi Bu itu ya, supervisinya Bu Im ya. Ya, supervisornya saya. Coachnya Terus, Pak Umar. oh ya, Umar oke mungkin baik. bisa diulang Pak Willy. Umar, buat kami tadi apa saja untuk pra coaching itu berarti ada kemampuan yang bisa di kemampuan yang akan Sampaikan dilatih ya, kemampuan dilatih kepada coach kemampuan ya. bertanya. Ya betul. Ya, Oh, oke. Ini kemampuan yang akan dilatih. Tadi saya mendengarnya di awal kemampuan yang akan dilatih kepada coach ya, sehingga saya mendengarnya ya apa yang ingin saya lihat dari sosok Ibu Iim nantinya di kelas coaching. Atau ini terkait dengan kemampuan? kemampuan Pak Willy. Oh, itu ke arah kemampuan saya. Ya. Baik, baik ya Pak. Ya. Oke, Berarti saya ngobrol sama Pak Umar dulu nih, ya kan? Oke, dalam coach. Oke, yang kedua, Ya, maaf, yang kedua setelah kemampuan apa Pak Umar? sebentar saya lihat Pak. Saya Yang pra ya Pak, yang pra ya. Bagian mana yang ingin diamati Pak? Oke, dari diri coach Pak ya? Iya betul. Terus sama pengembangan. Oke, dan apa yang dikembangkan? Iya. Oke. Kalau harapan terkait dengan Iya, sama harapan terakhir harapan yang ingin dicapai si coach ini apa sih harapannya gitu buat si coachnya gitu. Oke. Baik. Kalau untuk pascanya tadi mengenai mengenai performance si coach tadi. Oke, performance. Menilai diri sendiri ya, menilai sendiri bagaimana menurut dia sendiri gitu. Kemudian terakhir Pak? Kemudian terakhir si supervisornya menyampaikan hasil pengamatannya. Oke. 2 poin itu aja sih intinya. Baik. Oke Pak, saya siap menjadi seorang supervisor. Oke. Supervisor saya dulu Pak Willy. Oh, sekarang saya jadi apanya? Jadi Coach. Pak Willy jadi coach. Pak Umar jadi coach ya. Baik. Ya Pak Umar, saya ngobrol sama Pak Umar kan. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Bu Im. Oke, siap ya. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam Bu Im, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih Pak Umar, gimana kabarnya Pak Umar? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Oh iya Pak Umar, terkait rencana untuk Pak Umar menjadi coach ya, besok ya Pak Umar ya? Iya betul, dengan Pak Willy. Dengan Pak Willy ya besok ya, yang ingin saya bantu membantu mengembangkan kompetensi Bapak yang di bagian mana ya Pak ya, biar nggak lebar ya Pak ya, kita mengerucut nih Pak ya, mau bagian mana sih yang ingin saya membantu mengembangkan kompetensi Pak, bagaimananya Pak? Iya, kalau dari alur ceritanya sih mungkin pertanyaan-pertanyaan berbobot itu aja sih Bu Im, kira-kira poinnya apa aja sih buat saya nanti tanyakan ke coach gitu. Oh, jadi itu ya sekitar pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi si coach itu tadi ya Pak ya? Betul. Nah, nanti bagian mana sih yang ingin diamati sama saya itu bagian mananya Pak? Tentunya bagian ini aja Bu Im, bagian yang tentang mendengarkan. Saya kan sebagai coach harus bisa mendengarkan penuh, mendengarkan aktif dan hadir aktif sepenuhnya ya. Biar saya bisa mengetahui semua kendala terus keluhan si coach ini, dan nantinya saya bisa memberikan semacam dialog yang bisa mengembangkan diri dia agar dia bisa mencari solusinya dengan dirinya sendiri gitu.
Oh, jadi bagian yang menjadi pendengar aktif ya, yang mau Betul. saya Iya. amati dari Heeh. Bapak. Nah, menurut Bapak eh, di bagian mendengar aktif ini sekarang posisi Bapak dari 0 sampai 10 itu ada di mana nih kemampuan Bapak yang sudah ada ini? Yang udah ada sih ya sekitar dari 0 sampai 10 ya. Mm-mm. 8 lah, Bu, kira-kira. Oh, berarti udah Mm-mm. luar biasa ya, tinggal sedikit lagi ya. Jadi Iya. yang mau saya amati kan tadi Bapak bagaimana cara mendengar, jadi mendengar aktif agar bisa Iya. menggali potensi si Koci, betul Pak? Betul, betul. Ya Nah, mudah-mudahan besok pada prakteknya saya mm-mm. bisa sampai di angka 9 atau 10 gitu, Bu Im. Oke, Bisa mendengar semangat, psikologi. Ya, semangat. Oke, oke, optimis tuh ya. Nah, bagaimana? Nah, harapannya ya tadi udah ya harapan belum saya tanya Pak, udah harapannya udah sampai belum, belum. 10. Iya. Harapannya sudah, Masya Allah, Bapak seperti ini ya. Harapannya mudah-mudahan pas besok bertemu dengan Pak Willy jadi angka 10 kata Bapak ya. Ya udah harapan Iya, selanjutnya mudah-mudahan ada itu ada bisa harapan apa maksimal lagi gitu. Pak? Ada harapan Kenapa, apa Bu? lagi? Harapannya Ya selain itu selain apa bisa lagi? maksimal, Mm-mm. harapan saya si coach ini bisa menyelesaikan uh, kendala yang dia hadapi, keluhan Hmm. yang dia hadapi dengan solusi yang sudah uh, dia sampaikan atau utarakan kepada saya. Seperti itu. Seperti itu sih, Bu. Agar Oke. tujuan coaching ini benar-benar jalan dan Mm-mm. sampai tak mengena lah di sekolah Pak Willy nanti seperti itu. Oh iya, baik-baik Pak. Ya mungkin itu saja ya Pak. Nanti selamat bertemu dengan Pak Willy. Besok saya akan coba amati apa yang menjadi apa yang permintaan Bapak tadi untuk diamati di bagian mendengar dan kompetensi Bapak di pertanyaan berbobot ya Pak ya. Ya Pak Umar, sampai ketemu besok. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam, Wim. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Willy. Waalaikumsalam, Pak Umar. Masya Allah. Alhamdulillah nih kita bisa bertemu ya. Iya, Pak Umar. Ini sebetulnya Iya, saya ingin lebih awal sebetulnya ingin ketemu Pak Umar. iya, iya. Ya, alhamdulillah ada waktu sekarang, Pak Willy. Mungkin Pak Willy ada yang mau dibicarakan atau diobrolin dengan saya, Pak? Iya nih Pak Umar. Pak Umar kalau di kelas itu ini enggak sih murid-muridnya pada lesu enggak sih? Lesu, enggak fokus, agak kelihatan malas gitu enggak sih Pak? Ada sih, Pak. Cuma apa namanya nggak berkelanjutan sih, alhamdulillah ya. Nah ini Pak, Memang ini, seperti kalau di sekolah di kelas ruang kelas Pak Willy gimana, Pak? Coba Pak, Bapak ceritakan dengan detail gitu, Pak. iya ini Pak yang sebetulnya ingin saya diskusikan kepada Bapak gitu. Ini mungkin saya sudah ada tahapan secara emosional ini agak kurang stabil Pak, sebab seringkali nih Pak ketika saya ke kelas itu mau mengajar, saya melihat anak-anak itu udah kurang kondusif. Ketika saya tegur mereka untuk bersiap dan saya memulai pembelajaran, respon mereka itu bermacam-macam, tetapi mayoritas kok sepertinya mereka tidak menyambut dengan antusias. Seperti misalnya ada yang terus mengobrol, ada yang tidur di atas meja, kepalanya ditaruh seperti itu. Dan nampaknya ya kelihatan dari wajah mereka itu lesu gitu Pak. Ini saya Hmm. khawatir nanti anak-anak ini benar-benar nggak memiliki sesuatu yang dibawa setelah pembelajaran. Mungkin Pak Umar bisa ngasih saya solusi Pak? Hmm. Sebenarnya solusi itu ada di diri Pak Willy ya kalau Oh, kalau saya lihat karena Pak Willy sebenarnya guru yang sangat apa teladan terus punya energi ya yang masih muda lah istilahnya sebenarnya apa banyak potensi yang bisa digali dari seorang Pak Willy ini. Nah tapi sebelumnya Pak Willy saya mau tanya nih eh Pak Willy sudah mencatat mungkin ya secara pribadi kenapa sih murid-murid saya ini kurang bersemangat gitu mungkin apa saja kalau saya boleh tahu Pak? catatan saya ya kalau saya lihat sih ya
Bisa jadi memang ada sesuatu yang membuat mereka kurang tertarik, seperti misalnya mereka nggak begitu familiar dengan bahasa Inggris gitu kan. Kemudian bisa jadi juga saya sebagai guru bahasa Inggris juga belum bisa jadi Pak ya, ini sih yang memang saya ingin diskusikan gitu. Bisa Iya, jadi iya. memang sepertinya cara mengajar saya itu belum sesuai dengan ekspektasi murid mungkin Pak ya. Hmm. Saya sendiri pun memang belum begitu memastikan, tetapi nampaknya itu yang menjadi kendala saya Pak, hambatan saya ketika saya mengajar di kelas Hmm. begitu. Baik Pak Willy. Terus kalau untuk media di sekolah kira-kira apa saja Pak Willy yang ada di sekolah Bapak Willy ya fasilitasnya kalau saya boleh tahu gitu. Kalau media sih nggak banyak Pak, gitu. Biasanya di kelas ya standar aja sih Pak, ada yang saya sediakan tuh ya berupa PPT ataupun kemudian lembar kerja, ya seperti itu aja Pak. Berarti Infocus ada ya. Infokus ada Pak, Infocus. Infokus ada. eh, iya. Mm-mm. Karena kan Pak Willy ini belajar mengajar yang di Ampu ini tentang bidang bahasa ya, bagi bahasa Mm-mm. asing. Iya Pak. Mhm. Jadi istilahnya perlu media seperti Infocus ya minimal ya seperti itu ya. Mm-mm. Kalau untuk lab bahasanya gimana Pak Willy? Apakah tersedia di sekolah Pak Willy? Belum Pak, belum ada. Hmm. Tetapi sebetulnya memang ada satu ruangan yang Hmm. biasanya kita gunakan untuk latihan listening Pak, audiovisual gitu. Memang sih Mhm. lab bahasa belum ada, tapi ada ruangan audiovisual di sana. Untuk Hmm. peluang apa audiovisualnya ada ya. Heeh. Iya, jadi di situ saya Hmm. melatih anak-anak juga gitu. Apakah Pak Willy pernah membedakan ketika di ruang kelas biasa dengan di ruang yang ada audiovisualnya tentang emosional anak-anak seperti apa gitu, sosial emosionalnya, jiwanya gitu, keadaannya yang Pak Willy lihat? Ya emang agak beda sih Pak, kalau di audiovisual tuh mereka kayaknya lebih rileks gitu Pak dibandingkan Hmm. dengan di kelas gitu ya. Lebih semangat ya. Lebih semangat, lebih rileks karena kan memang Hmm. di sana Pak ada bangku nyaman gitu ya. Bangkunya itu beda Pak dengan bangku. Apalagi ada ruang AC-nya ya, ada AC-nya mungkin. Itu dia. AC Jadi juga, betah. sediakan ada alat-alat ya. Iya. Heeh. Ya, Pak Willy. Heeh. Sejauh ini mungkin Pak Willy punya kendala terhadap diri Pak Willy. eh, Apa saja sih? Kenapa kok mungkin Pak Willy sudah evaluasi dengan diri Pak Willy ya? Apa saja sih kendala yang Pak Willy hadapi eh, sampai anak-anaknya itu menurut Pak Willy itu kurang bersemangat, sering ngobrol atau tiduran gitu ketika belajar. Kendala Pak ya. Bisa jadi Pak, mungkin ya Pak, kalau saya lihat diri anak sih sebetulnya kan mereka semuanya mampu Pak ketika mereka belajar gitu ya. Bisa jadi mungkin minat siswa Pak yang kurang di situ, minat siswa yang kurang di pelajaran saya Pak. Hmm. Bisa jadi mungkin ada hal yang harus saya ubah ya, mungkin dari cara saya mengajar ataupun mungkin tadi yang Bapak sampaikan medianya mungkin bisa lebih beragam. Tapi ya mungkin kendalanya nggak mungkin ya Pak, karena saya punya keyakinan siswa itu pasti bisa kalau belajar, cuma kendalanya ada di saya Pak. Ya tadi Pak, Hmm. mungkin dari cara mengajar saya yang belum bisa memenuhi ekspektasi mereka. Iya, untuk menumbuhkan atau mengembangkan diri Pak Willy ini mungkin Pak Willy sudah sering ikut pelatihan atau bagaimana Pak? Kalau saya boleh tahu Pak. Pelatihan ya, betul juga Pak ya. Insya Allah sih, sepertinya saya belum banyak Pak mengikuti pelatihan. Ini saya memang agak ya mungkin karena kesibukan saya di sekolah Pak. Jadi mungkin saya bisa seharusnya gitu ya, bisa menyempatkan waktu juga untuk ikut pelatihan. Saya pikir betul Pak, mungkin saya perlu untuk merencanakan untuk lebih banyak mengikuti pelatihan-pelatihan terutama dalam hal pengajaran Pak. Mhm. Iya, baik Pak Willy. Kalau saya dengarkan ya dari awal sampai saat ini, Pak Willy, kalau media kan tadi Pak Willy ada lah walaupun nggak Mhm. begitu
walaupun labnya nggak ada, tapi kan udah ada ruang audiovisual, terus ada infocus ya, udah cukup lah untuk materi. Nah, tadi Pak Willy kan menyatakan pengen mengembangkan dirinya tuh, mungkin ikut pelatihan Pak, gitu ya Pak, maksudnya Pak ya? Iya, betul. Iya Pak, Kayaknya penting sih buat saya, Pak. nah ini Pak, mungkin kita simpulkan bahwasannya mengembangkan diri kita ya Pak ya, itu memang Betul. sangat perlu karena ilmu pengetahuan itu sangat dinamis sekali Pak, sangat perubahannya cepat sekali. Mulai sekarang kan kita dengan kurikulum Merdeka ini banyak hal-hal yang kita belum ketahui ya. Dengan kita ikut pelatihan, nanti kita akan menambah wawasan, keilmuan, sehingga kita bisa terapkan di ruang kelas kita masing-masing gitu Pak ya. Gimana solusi Pak Willy tadi ya? Sangat Iya. bagus sekali, saya sepakat Pak. Nanti bila ada info tentang pelatihan dan lain-lain, saya juga akan infokan ke Pak Willy biar Pak Willy bisa ikut. Begitupun sebaliknya Pak Willy juga kalau dapat info lebih dahulu boleh diinfokan ke saya dan teman-teman yang lain biar kita sama-sama bisa ikut Pak. Oh, Masya Allah, ini Bapak begitu peduli dengan saya jadi tersentuh nih Pak. Ini kalau saya melihat Bapak antusias seperti itu, padahal kan Bapak bukan diri saya ya. Kenapa saya yang menjadi diri sendiri tidak antusias Pak ya? Jadi insya Allah Pak, ini saya berterima kasih banyak Bapak sudah mau membantu mendengarkan keluhan saya, bahkan tadi juga mau menginformasikan ketika memang ada hal-hal yang saya perlukan yang terkait dengan solusi yang tadi saya telah sampaikan ke Bapak. Ini saya merasa lebih baik nih Pak setelah diskusi dengan Bapak. Alhamdulillah Pak Willy, saya ucapkan saya sekedar berbagi praktik baik. Semoga bermanfaat buat diri saya, buat diri Pak Willy juga. Kita bisa berkolaborasi dan memajukan sekolah di Indonesia ini secara bersama-sama Pak Willy ya. Baik, Pak. Jangan putus harapan, terus semangat untuk mengaktifkan kelasnya yang sedang tidur Pak Willy. Terima kasih Pak Umar. Ini waktu yang Pak Umar telah berikan. Ini saya sangat apresiasi Pak. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Pak Umar. Insya Allah. Amin. Baik Pak, mungkin cukup kali ya obrolan kita Pak ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak sebelum Cukup, kita Pak. akhiri. Cukup ya. Nanti saya WA lagi Pak ya kalau saya butuh ketemu Bapak Siap. ya. Saya selalu siap Pak Willy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita aplaus dulu buat Pak Umar. Oke, silakan Bu Iim. Mic-nya Bu Iim, maaf. Teleponnya masih off. Baik, Pak Umar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Iim. Gimana tadi Pak perasaannya menilai sendiri penampilan? Maksudnya diskusi tadi sama Pak Willy itu seperti apa sih? Kalau saya evaluasi tadi saya setelah meng-coaching Pak Willy ya. Kalau alur titanya alhamdulillah sih saya sudah jalankan Bu, dari tujuannya, identifikasinya, terus pertanyaan-pertanyaan berbobot, terus tentang setara ya atau kemitraan ya. Jadi menganggap teman ya orang yang kita coach itu agar dia itu lebih nyaman seperti itu Bu. Ya sekitar kalau dinilai dengan angka gitu ya 90 dah Bu. Menurut saya gitu. Luar biasa ya. Iya, apa yang membuat Bapak menilai demikian ya Pak? Ya tadi udah terpenuhi menurut Bapak ya alur ceritanya. Terus apalagi Pak tadi identifikasinya ya. Identifikasinya. Saya kasih applause dulu. Saya kasih tepuk good job buat Pak Umar. Terima kasih. DJOB good job ya Pak Umar. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, tadi alur tujuannya udah ya Pak ya, identifikasinya banyak sekali identifikasinya. Kata Pak Willy kan mungkin anak-anak tidak familiar dengan bahasa Inggris atau saya kurang bisa ya membuat kelas menjadi lebih ini ya, bagaimana menumbuhkan minat anak untuk bisa masuk ke kelas Pak Willy gitu tadi ya. Tadi banyak sekali Bapak Umar identifikasinya yang keluar dari ungkapan-ungkapan Pak Willy.
Mungkin nanti bisa ditambahkannya, kira-kira bisa ditambahkan pertanyaan ini menurut saya Pak ya. Kira-kira apa sih yang bisa Pak Willy lakukan untuk anak-anak bisa apa ya, lebih lebih meminati ya kelasnya Pak Willy, bisa lebih enjoy atau apa sih yang bisa Pak Willy lakukan gitu. Ya itu tambahan dari saya Pak ya. Terus rencana aksi udah ada ya, pelatihan kata Pak Umar, pelatihan. Nah, untuk kapannya belum ya Pak Willy ya? Iya, kapan itu belum ditanyakan sama Pak Umar ya. Tirta ya, Tirta itu kan tanggung jawab kapannya. Dan ini mungkin Pak Umar sedikit mungkin belum ditanyakan siapa sih yang bisa diajak kolaborasi atau siapa yang bisa mendukung sampai rencana Pak Willy ini bisa dapat tercapai gitu Pak. Itu dari saya, mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Itu ya Pak, itu pengamatan dari saya. Udah keren Pak Umar. Terima kasih. Terima kasih Bu Im udah mengamati saya. Ada poin-poin yang mungkin saya harus evaluasi juga untuk kemampuan teknik coaching saya. Saya ucapkan terima kasih Bu Im. Sama-sama Pak Umar, selebihnya udah oke.